Selamat datang di channel Micrologic Indonesia, channel yang menawarkan solusi atas permasalahan yang sering kita hadapi sehari-hari. Project berikutnya yang akan saya buat mengenai kendali motor stepper dan motor servo dengan microcontroller ESP32 lewat aplikasi perpesanan Telegram. Produk akhirnya akan sangat menarik dan inovatif, jadi tetap stay tune di channel ini ya. Seperti kita tahu, aplikasi Telegram memungkinkan kita berinteraksi dengan bot dengan cara mengirimkan pesan atau perintah. Pesan akan diolah dan bot akan memberikan respon sesuai yang diprogramkan pada microcontroller. Pada video ini, saya tidak akan menjelaskan bagaimana mendownload aplikasi Telegram dan membuat bot Telegram dengan bootfather. Tutorial mengenai itu banyak sekali di internet. Di sini saya akan mendemokan bagaimana mengirimkan pesan ke bot, dan bot akan mengirimkan kembali pesan yang sama ke Telegram sambil menjalankan fungsi LED blink. Yang menjadi permasalahan adalah ada sekitar 7 library bot Telegram yang bisa digunakan dengan karakteristiknya masing-masing. Di sini saya akan membuat perbandingan library mana yang paling cocok untuk project berikutnya. Yang mana kriteria library yang saya inginkan antara lain bersifat non-blocking, sebisa mungkin menggunakan space flash memory yang kecil, dan responsif. Dari beberapa library yang ada, yang akan saya bandingkan adalah library CTBot, Async Telegram 2, dan Universal Telegram Bot. Sebelum memulai membandingkan library bot Telegram, saya mau membahas sedikit mengenai apa itu non-blocking. Konsep non-blocking yaitu konsep ketika sebuah fungsi A dieksekusi dan membutuhkan waktu beberapa saat untuk selesai, kita bisa menjalankan fungsi B dan akan kembali untuk mengecek apakah fungsi A sudah selesai. Berbeda dengan konsep blocking, di mana kita menunggu fungsi A sampai selesai dieksekusi, baru kemudian menjalankan fungsi B. Contoh yang paling sederhana dari konsep non-blocking adalah mengedipkan dua LED dengan interval berbeda secara bersama-sama. Misalnya, LED merah menyala setiap 2,5 detik selama 1 detik, kemudian mati. Bersama dengan itu, LED hijau berkedip nyala mati dengan interval 0,25 detik secara terus-menerus. Bisa diamati pada animasi GIF di sebelah kiri. Bila diperhatikan, masing-masing LED akan berkedip secara simultan tanpa saling menunggu. Ketika LED merah menyala selama 1 detik, LED hijau tetap berkedip. Berbeda dengan animasi GIF di sebelah kanan, dengan konsep blocking, di mana LED hijau berkedip dengan interval 0,25 detik selama 2,5 detik. Kemudian berhenti, dilanjutkan dengan LED merah menyala selama 1 detik, kemudian LED merah mati, baru dilanjutkan lagi dengan LED hijau berkedip. Dapat diperhatikan bahwa LED hijau akan berhenti berkedip ketika LED merah menyala. Kira-kira bisa dipahami kan perbedaannya? Pembuatan program dengan konsep non-blocking akan meminimalisasi lag karena seolah-olah fungsi dijalankan secara bersama-sama. Kembali ke library bot Telegram. Dengan ketiga library tersebut, saya akan membuat program untuk mengedipkan LED setiap 150 milisekon sambil mengecek apakah ada pesan baru yang dikirimkan lewat Telegram. Ketika ada pesan baru, pesan yang sama akan dikirimkan kembali ke aplikasi Telegram pengirim. Demo pertama akan dimulai dari library CTBot, kemudian Async Telegram 2, terakhir Universal Telegram Bot. ESP32 akan terhubung pada hotspot Wi-Fi yang sama untuk setiap demo library. Kode program bisa didownload pada deskripsi video ini. Perhatikan kedipan LED-nya ketika ada pesan yang diterima. Dengan library CTBot, bisa diamati
bahwa kedipan LED tidak konstan. Ada kalanya LED tidak berkedip ketika ada pesan masuk dan akan kembali berkedip setelah pesan balasan dikirimkan. Respon bot terhadap pesan yang masuk sangat lambat. Berikutnya library Async Telegram 2. Bisa diamati bahwa LED berkedip dengan konstan ketika menerima pesan masuk dan mengirimkan kembali pesan yang diterima. Respon bot terhadap pesan yang masuk cepat. Terakhir, library Universal Telegram Bot. Bisa diamati bahwa selama ada pesan yang masuk dan bot mengirimkan kembali pesan yang diterima, LED berhenti berkedip. LED akan berkedip kembali ketika sudah tidak ada pesan yang belum terkirimkan. Respon bot terhadap pesan yang masuk lambat. Rangkuman dari demo ketiga library bot Telegram bisa dilihat di tabel berikut ini. Yang menjadi catatan saya adalah pada library CT-Bot dan Universal Telegram Bot, walaupun sama-sama bersifat blocking, tetapi pada library CT-Bot, setelah bot menerima sebuah pesan masuk dan mengirimkan kembali pesan balasan ke pengirim, proses pengecekan pesan selesai, dan program lain akan berjalan ditandai dengan LED yang berkedip. Baru kemudian mengecek apakah ada pesan baru lagi. Sedangkan pada Universal Telegram Bot, selama ada pesan baru di server Telegram yang belum dikirimkan dan direspon oleh bot, maka program lain tidak akan dieksekusi. Untuk karakteristik yang lainnya, saya rasa sudah sangat jelas seperti terlihat pada tabel. Jadi, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, ada konsep blocking dan non-blocking ketika membuat sebuah program. Dengan blocking, alur program akan terhenti ketika sebuah fungsi dieksekusi sampai fungsi tersebut selesai atau memperoleh respon yang diinginkan. Sedangkan dengan non-blocking, ketika sebuah fungsi dieksekusi, alur program tidak terhenti karena tidak menunggu fungsi tersebut selesai, tetapi akan lanjut menjalankan fungsi lain dan akan kembali mengecek apakah fungsi sebelumnya sudah selesai atau belum. Dengan demikian, seolah-olah fungsi dijalankan secara bersama-sama. Di sini saya menggarisbawahi seolah-olah karena memang Arduino tidak benar-benar menjalankan multitasking atau multithreading. Arduino hanya memiliki satu core dan hanya dapat menjalankan satu instruksi setiap waktu. Tetapi dengan mengeksekusi sebuah blok fungsi yang panjang menjadi beberapa blok fungsi kecil dan memberikan penanda atau kondisi yang akan dievaluasi terus-menerus, maka seolah-olah fungsi dijalankan secara bersama-sama. Kedua, dari hasil percobaan menggunakan 3 library Telegram Bot, library Async Telegram 2 bersifat non-blocking, respon terhadap pesan yang masuk cepat, dan memerlukan memori yang paling kecil dibandingkan dengan library CT-Bot dan Universal Telegram Bot. Dengan library Async Telegram 2, memungkinkan untuk misalnya streaming pesan dari Telegram sambil menjalankan motor stepper tanpa khawatir motor stepper berhenti ketika ada pesan baru diterima. Tentunya bila program motor stepper dibuat dengan konsep non-blocking pula. Demikian hasil percobaan menggunakan 3 library Telegram Bot pada board ESP32. Program yang disertakan pada deskripsi video ini
bisa langsung digunakan pula untuk board ESP8266. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru akan memulai proyek IoT-nya menggunakan aplikasi Telegram. Video berikutnya akan membahas bagaimana mengendalikan arah putaran, jumlah putaran, dan kecepatan motor stepper lewat aplikasi Telegram. Jika ada informasi yang salah, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Begitu pula jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran. Selamat berkarya untuk bumi yang lebih baik. Terima kasih.